Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang manusia toksik dan cara menghadapinya. Belakangan ini, istilah manusia toksik mulai sering digunakan untuk menggambarkan sifat yang negatif dan merugikan orang lain, tapi pastinya menguntungkan dirinya sendiri. Nah, manusia toksik memiliki beberapa kesamaan ciri-ciri seperti: satu adalah senang memanipulasi fakta dan logika. Yang kedua adalah menjudge dan menjatuhkan orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak peduli dengan orang lain. 4. Biasanya manusia toksik tidak konsisten dengan apa yang dibicarakan dan apa yang dilakukan. Yang kelima adalah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin kita mengenal banyak orang di sekitar kita dengan ciri-ciri tersebut, baik dari kalangan masyarakat, teman, hingga keluarga. Maka, penting untuk mengetahui cara menghadapi orang-orang ini agar tidak terus merugikan kehidupan pribadi kita. Tetapi kita juga harus mengingat, apakah kita masih memiliki beberapa sifat toksik? Bila iya, maka kita harus segera melakukan refleksi dan revisi pada diri sendiri, agar kehadiran kita tidak menjadi kerugian bagi kehidupan orang lain. Kita pasti tidak mau kan dianggap sebagai manusia toksik oleh orang lain? Cara pertama dalam menghadapi manusia toksik adalah buat batasan dan jaga jarak. Apabila kita bukan seorang perokok, tentu kita akan menjauh dan menjaga jarak ketika ada seseorang yang merokok di dekat kita. Kita tidak mungkin duduk di sana seharian menjadi perokok pasif, meskipun orang tersebut adalah teman dekat kita, bukan? Sifat toksik jugalah demikian. Selalu berhadapan dengan orang-orang yang negatif akan mengganggu kesehatan psikologi hingga kualitas kehidupan kita. Maka, kita harus membuat batasan yang jelas dengan orang-orang yang toksik. Selalu maafkan orang lain, namun jangan biarkan mereka terus-menerus merusak kualitas kehidupan kita. Sebuah hubungan mungkin akan dikorbankan, namun tetaplah berkomitmen dalam menjaga jarak. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua pihak, maka lebih baik berfokus kepada hal-hal yang lebih penting dan berharga bagi kehidupan pribadi kita. Cara menghadapi manusia toksik yang kedua adalah selalu mempertahankan kepala dingin dan emosi yang tenang. Seperti dalam peperangan, manusia toksik akan menggunakan segala cara untuk menarik kita ke bawah. Sehingga bila kita terbawa emosi, maka kita sudah mengikuti permainan mereka dan kita akan kalah. Namun, dengan pikiran dan hati yang tenang, kita bisa memilih strategi yang tepat untuk menghadapi manusia toksik. Selalu berpegang teguh pada logika untuk menghadapi perilaku yang merugikan dan tidak rasional. Tetaplah pertahankan hati dan pikiran yang jernih, bahkan ketika berada di tengah-tengah kubangan lumpur sekalipun. Ingatlah bahwa ketenangan dan kebahagiaan hanya akan muncul dari dalam. Orang lain akan selalu berkata dan melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Namun, hal itu tidak akan pernah bisa mengontrol dan mencerminkan kehidupan kita yang sebenarnya. Cara menghadapi manusia toksik yang ketiga adalah memahami pola perilaku mereka. Setiap manusia toksik memiliki cerita dan latar belakangnya sendiri dalam berperilaku toksik seperti itu. Ada yang disebabkan karena kesepian, ada juga yang disebabkan karena kehidupan pribadinya kurang memuaskan. Pada intinya, seorang berperilaku toksik kepada orang lain karena masih banyak kekurangan atau kehampaan pada dirinya, sehingga ia perlu sebuah cara untuk melampiaskan ketidakpuasan tersebut. Maka, jangan mengikut sertakan perasaan kita dalam menghadapi manusia-manusia toksik bila kita tidak ingin tersakiti olehnya. Kita harus berkepala dingin ketika menghadapi seekor ular. Terkadang kita harus menarik, mengulur, menggunakan alat, atau bahkan meninggalkannya agar kita tidak terluka. Kita juga harus menasehati mereka secara lemah lembut
terkadang memberi teguran yang keras, atau bahkan menjauhkan diri. Kita sendirilah yang paling memahami bagaimana cara menghadapi orang-orang terdekat namun bersifat toksik. Cara berikutnya adalah mulai berfokus pada solusi dan bukan pada masalah. Tidak dapat dipungkiri, kita seringkali merasa terpukul dan tersakiti dengan perilaku manusia toksik di sekitar kita. Sehingga kita akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan negative self-talk, mengeluh seberapa tidak adilnya perlakuan yang kita terima dan seberapa kesal kita dibuatnya. Namun, hal ini akan semakin merugikan kita tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Manusia toksik akan selalu ada dan melakukan peran mereka dalam kehidupan kita. Cobalah untuk lebih berfokus pada solusi, berfokus pada hati kita sendiri. Utarakan secara baik-baik bahwa diri kita terganggu, abaikan perbuatannya seperti angin berlalu, maka kadar racunnya juga akan menghilang. Cara menghadapi manusia toksik yang berikutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang suportif dan positif. Selalu berhadapan dengan manusia toksik akan melelahkan dan menguras perasaan. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, kesalahan akan tetap ditujukan ke diri kita. Bila kita berbaik hati dan mengalah, ia akan semakin menjadi-jadi. Tapi bila kita tegas mengambil tindakan, maka kita akan dicap sombong, tidak pengertian, hingga dijelek-jelekan. Maka, ada baiknya bila kita lebih mendekatkan diri pada orang-orang yang lebih positif dan peduli terhadap kita. Masih banyak kok orang di sekitar kita yang mau membantu dan mendengarkan kita secara tulus. Kamu tidak perlu menangani semuanya. Kamu tidak perlu menyenangkan semua orang. Kesehatan mentalmu jauh lebih penting. Begitu pula dengan kehidupan pribadimu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini untuk video-video psikologi lainnya.